RAT TKBM Sejahtera 2025, penuhi amanat UU Perkoperasian, Tata Kelola Kuat Naungi 1054 anggota pekerja pelabuhan. Bitung, tanggal 26 Mei tahun 2026. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Sejahtera, Pelabuhan Bitung sukses menggelar rapat anggota tahunan RAT tutup buku tahun buku 2025 tahun 2026 di Gedung Sarundayang, Kompleks Kantor Wali Kota Bitung. Agenda tahunan ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan pemenuhan amanat konstitusi sekaligus momentum strategis memperkuat fondasi, tata kelola, dan komitmen nyata demi kesejahteraan seluruh anggota yang menjadi tulang punggung ekonomi pelabuhan. Sekretaris Koperasi Sejahtera TKBM Pelabuhan Bitung, Abdul Ghani Puhi, SH, menegaskan bahwa pelaksanaan RAT ini adalah kewajiban mutlak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan rapat anggota tahunan ini adalah merupakan sebuah amanah konstitusi, itu diatur dalam Undang-Undang. Menurut regulasi tersebut, setiap koperasi wajib menggelar rapat pleno anggota minimal 1 kali dalam setahun sebagai bentuk pertanggungjawaban reguler, transparansi, dan pelaksanaan prinsip dasar gerakan koperasi. RAT ini adalah perintah undang-undang dan amanat tertinggi organisasi. Esensi utamanya adalah mengakomodasi seluruh aspirasi, suara, dan kepentingan anggota, lalu menuangkannya ke dalam program kerja yang nyata dan terukur. Prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, harus hidup dalam setiap kebijakan kami, agar apa yang kami susun benar-benar menyentuh dan memberi dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, tegas Abdul Ghani Puhi. Suasana rapat berlangsung penuh semangat kebersamaan dan nuansa demokratis yang sangat kental. Sebagai bentuk penegasan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota, pengurus sengaja menyerahkan estafet kepemimpinan sidang pleno sepenuhnya kepada forum anggota setelah pembukaan resmi selesai. Posisi pengurus hanya bertindak selaku mandataris yang berkewajiban mengeksekusi segala amanah dan keputusan yang dihasilkan bersama. Dalam dinamika persidangan, forum sempat mengalami penundaan sementara untuk memberikan ruang mendalam bagi pembahasan di tingkat komisi. Rapat dibagi menjadi 2 kelompok kerja utama, Komisi A yang secara khusus menggodok rancangan program kerja dan anggaran belanja tahun berjalan, serta Komisi B yang membedah laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Mekanisme ini dilakukan agar setiap poin dibahas tuntas, mendalam, dan mencakup seluruh aspek kepentingan organisasi. Dari paparan data lengkap yang disampaikan pengurus, terungkap struktur kekuatan organisasi yang semakin kokoh dan terukur. Tercatat ada 883 anggota aktif yang terdaftar secara resmi dan tersebar di berbagai unit kerja di kawasan pelabuhan. Sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan operasional serta generasi tenaga kerja di lapangan, di setiap dari 34 unit kerja yang ada telah disiapkan masing-masing 5 orang anggota cadangan. Sehingga secara keseluruhan, jumlah total kekuatan koperasi TKBM Sejahtera kini mencapai 1054 orang. Angka ini menjadi bukti nyata betapa besarnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang menopang kehidupan lebih dari 1.000 keluarga pekerja sektor pelabuhan di Kota Bitung. Keberadaan anggota cadangan juga dinilai sebagai langkah cerdas untuk menjamin kelancaran layanan di lapangan kapanpun dibutuhkan. Para anggota yang hadir menyambut baik pelaksanaan RAT yang transparan dan demokratis ini. Harapan besar disampaikan agar seluruh keputusan yang dihasilkan, rekomendasi komisi, serta program kerja yang disepakati mampu membawa perubahan positif nyata, mulai dari peningkatan kesejahteraan, jaminan perlindungan kerja, kepastian hak, hingga penguatan peran pekerja bongkar muat sebagai ujung tombak aktivitas logistik nasional di wilayah Bitung. Pengurus menegaskan kembali komitmennya, bahwa dengan tanggung jawab mengelola organisasi yang menaungi lebih dari 1.000 orang, koperasi akan terus dijaga kepercayaannya, ditingkatkan profesionalismenya, dan diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan bersama. Kami semakin sadar, keberadaan koperasi ini sangat vital bagi roda ekonomi daerah dan nasional. Melalui hasil RAT 2025 ini, kami melangkah lebih kuat, mandiri, dan siap menghadirkan perlindungan ekonomi yang berkelanjutan.
Soliditas ini adalah modal kami menjaga eksistensi TKBM sebagai mitra strategis pelabuhan dan kekuatan nyata ekonomi rakyat, pungkas Abdul Ghani Puhi. Dari Gedung Sarundajang Kota Bitung, Heti Talib, melaporkan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan rapat anggota tahunan ini adalah merupakan sebuah amanah konstitusi, itu diatur dalam undang-undang kepolisian. Jadi di mana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa anggota tahunan itu dilaksanakan bukan satu kali dalam 1 tahun. Itu pemenuhan konstitusi. Kemudian tujuan itu pada prinsipnya sasaran itu bagaimana kita melihat keinginan anggota, kita mengakomodir semua kepentingan anggota dalam kerangka bagaimana kita menuangkan dalam program anggota yang pada prinsipnya kembali lagi buat mereka. Jadi prinsip berkoperasi itu dari, oleh, dan untuk itu kita coba untuk membuka ruang itu sehingga benar-benar setiap keputusan yang dilakukan oleh pengurus itu benar-benar betul-betul kepentingan anggota. Jadi lanjutan di 5 orang Jadi yang 5 orang terpilih tadi itu jadi segala klarifikasi bahwa tahapan musyawarah itu kapasitas kami sebagai pengurus itu sebagai pimpinan sementara. Kami berikan demokrasi, bentuk demokrasi itu memang kami terapkan betul-betul di koperasi ini dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan. Bahwa yang pimpin itu kami serahkan sepenuhnya kepada anggota untuk memimpin jalannya musyawarah. Karena apa? Bahwa koperasi ini adalah anggota itu sudah diberikan amanah oleh rapat anggota tahunan untuk mengelola kesejahteraan mereka melalui koperasi yang bermuat. Kemudian rapat ini ditunda, rapat anggota tahunan ini ditunda karena proses pelaksanaan rapat komisi tadi sudah disetujui bahwa ada dua komisi A dan komisi B. Komisi A membahas tentang program dan anggaran, sementara komisi B membahas tentang rekomendasi daripada anggota yang nantinya itu akan menjadi sebuah keputusan dan menjadi tolak ukur pengurus untuk melaksanakan ke depan dalam kurun waktu sisa berapa bulan ini. Kalau ini bulan 5 berarti 7 bulan ke depan, karena perjalanan 1 tahun itu dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, itu rentan terjadinya tutup buku tahun 2000 tutup buku koperasi. Saya pikir itu. Terima kasih.